prinsip hidup filosofi kopi ya, dari sebuah kopi kita dapat melihat ini satu cangkir Vietnam drip. Cara kita menikmati Vietnam drip ini nggak diaduk, Mas. Tapi kita mencoba menikmati di atasnya. Karena kenapa? Di atas ini kan pahit ya. Jika kita mampu bertahan dalam pahitnya kehidupan, maka semakin ke dalam kita akan merasakan manisnya ada di sini. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam kita menikmati secangkir kopi pahit, kita jangan terjebak di rasa pahit di permukaan. Tapi yang harus kita ketahui adalah aftertaste-nya, rasa yang tertinggal itu akan sweetness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutakin, alamat saya Sidomulyo, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati, usia 40 tahun. Saya saat ini sebagai Ketua Klaster Kopi Kabupaten Pati, juga Ketua Komunitas Kopi Kabupaten Pati, juga owner dari Kopi Gayeng Pati. Kopi Gayeng Pati ini ada 3 produk di dalamnya, ada kopi Jowo Pati, ada kopi Gayeng Pati, juga ada kopi Raja Malang. Sedikit historis sejarah ya, dari kok saya ujuk-ujuk bisa nanam kopi gitu, bisa senang di kopi. Dulunya di waktu saya masih SD dulu, masih kecil ya, masih usia sekitar kelas 5, kelas 6 SD, itu saya sudah mulai ikut orang tua menanam kopi. Padahal dari sini ke perkebunan itu dengan jarak sekitar 12 km. Itu berangkat habis subuh itu jalan kaki, pulang nyampe sore jalan kaki. Dari situ akhirnya sudah mulai penanaman kopi itu di sekitar tahun 80-an ya, untuk di sini sendiri. Terus kemudian setelah itu saya sekolah terus di pondok pesantren di Jepara, terus di Kajen. Terus setelah itu saya merantau di berbagai wilayah. Dari mau pengen jadi TKI dulu ke beberapa daerah, ke Brunei, ke Saudi, ke Malaysia 2 kali dengan proses selama 2 tahun. Alhamdulillah keempatnya gagal. Sehingga seluruh aset saya waktu itu habis sampai minus. Bahkan rumah atau tanah yang saya duduki saat ini tuh masuk gadea. Itu benar-benar luar biasa itu. Terus dari situ karena ego dan ambisi saya terlalu besar, gimana caranya agar uang yang telah saya keluarkan tuh kembali lagi. Akhirnya saya merantau di Kalimantan, di penambangan emas waktu itu, terus juga menjadi saudagar. Jadi saya dari Jawa ke Kalimantan itu bawa pakaian, jual pakaian di sana, terus akhirnya keliling dari mulai Sungai Rangit, Pangkalada, Nate Kerbo, jalan kaki itu dari 1 SP ke SP1 itu bisa berjarak puluhan kilometer itu jalan kaki. Akhirnya berkembang sampai memiliki beberapa anak buah, dan saya hanya bagian mendistribusikan. Jadi setiap seminggu sekali saya PP Jawa Kalimantan. Alhamdulillah akhirnya di finishing akhirnya gagal lagi, karena seluruh anak buah saya waktu itu lari dan membawa seluruh asetnya. Mati ya, Akhirnya waktu itu saya kembali lagi ke Jawa dan merantau di Surabaya. Terus kemudian di Surabaya itu saya merantau sebagai tukang amplas dengan gaji hanya Rp10.000, itu pun masih makan sendiri. Jadi per hari hanya menyisakan sekitar Rp2.000. 9? Itu bukan 9, 2000-an. Sudah sekitar 2001. Itu masih gaji segitu. Akhirnya saya merantau di Jakarta, terus di Solo, terus di Sumatera. Terus akhirnya dari situ aku melakukan introspeksi diri, kenapa ya selama ini saya sudah berjuang begitu mati-matian, begitu keras sekali, tapi kok nggak pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Wah, akhirnya dari situ aku mencoba untuk, berarti aku harus di rumah ini. Berarti aku memang merantau itu nggak cocok. Ini sekarang permasalahannya gimana aku orang yang sudah
melalang buana perantauan TKI atau apapun itu sebenarnya itu masalah sekali karena apa, begitu kita sudah menjadi seorang perantauan baik itu di dalam atau TKI, kita akan terjebak di zonasi itu, nggak akan keluar. Walaupun mungkin target awal aku pengen merantau di Korea misalkan, target awal kenapa aku merantau, prinsip dasarnya adalah agar nanti aku punya modal usaha, modal yang besar buat usaha. Itu kan titik utamanya sebenarnya. Itu di saat orang yang masih 0 rupiah, otaknya itu di sakunya itu masih 0 rupiah akan berpikir seperti itu, mencari modal. Nanti begitu saya mendapat uang sekian, saya akan pulang ke rumah dengan membuat usaha A, B, C, D. Tapi begitu kita di kantong kita sudah ada nilai dan angkanya lebih, pikiran itu hilang. Yang terjadi apa? Kita nggak sadar diri kita itu siapa, dan kita seakan sok kita jadi orang yang kaya, sehingga kita begitu pulang dari perantauan bukan untuk usaha, tapi ya untuk foya-foya intinya, bikin rumah, beli mobil, pokoknya hidupnya dibikin yang sangat luar biasa. Prinsipnya hanya satu, begitu uang habis saya kembali lagi, dan rotasi itu akan terus dan terus. Manusia akan terjebak di zonasi itu nggak akan berhasil. Begitu nanti di usianya sudah selesai dan sudah tidak memungkinkan untuk merantau, baru sadar duit wis entek mas. Makanya ini hanya gambaran semu bagi seseorang yang berada di zona itu. Ini yang harus digarisbawahi. Makanya waktu itu saya mencoba untuk gimana sih caranya agar aku memaksimalkan usaha di sekitarku. Akhirnya di 2014 ya, jadi itu saya sudah menikah. Saya menikah itu di usia 2004 itu saya menikah dengan kondisi perekonomian yang sangat luar biasa. Rumahku itu masih bambu mas, jadi pas ada angin besar itu seakan mau roboh, itu pernah. Jadi rumahku itu masih bambu dengan menyisakan hutang yang begitu besar karena wes omah bambu cuwili saya masuk gadean. Itu sangat luar biasa. Itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Terus akhirnya waktu itu aku mencoba untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekitar. Aku teringat, aku di cilik aku dolanan kopi ya, main kopi. Akhirnya dan aku melihat di masyarakat sekitar, hal pertama yang saya lakukan itu gini. Karena kanan dan kiri rumah saya kan memang petani kopi ya, petani kopi. Mereka ternyata itu mengalami permasalahan yang hampir sama. Karena apa permasalahan mereka? Petani yang begitu susah payahnya, karena saya sebagai petani tahu gimana kerjanya petani, suka dukanya petani seperti apa. Begitu pas saatnya panen tidak bisa menjual hasil panennya dengan maksimal. Nah akhirnya itu saya ure, ini janjinya permasalahannya di mana toh kok bisa seperti ini. Akhirnya saya mencoba membuat kopi kemasan. Karena kenapa saya harus membuat kopi kemasan semacam ini? Saya agar tahu proses kopi dari hulu sampai hilir prosesnya seperti apa saja sih. Mungkin di bahan baku harganya nggak bisa naik, berarti ini salah. Berarti kita harus menjual jangan di bahan baku. Pertama di olahan, di roast bean, atau mungkin di bubuk, atau mungkin dikemas, atau mungkin dijual dalam sajian. Nah dari situ maka kita akan mengantisipasi terhadap penurunan harga bahan baku. Makanya selama ini jangan heran jika petani kita itu selalu merugi. Itu banyak faktor. Pertama, salah satu faktor adalah petani kita itu memang tidak dibekali dengan pengetahuan yang maksimal. Karena apa? Kita nggak punya di daerah sini saja, kita nggak memiliki sekolahan-sekolahan yang menjurus ke arah situ ya, menciptakan seorang generasi petani. Apalagi generasi muda saat ini hanya bilang petani saja itu kan sudah seakan jijik dan itu seakan ketinggalan zaman gitu. Makanya aku membuat itu, walaupun di awal aku membuat produk itu memang targetnya itu bukan untuk bisnis sebenarnya. Karena kami dari sebuah pedesaan gawe sesuatu produk, dan itu waktu di 2014 itu masih asing banget. Karena di kopi di Pati sendiri waktu itu baru ada 3 produk ya. Akhirnya dari situ aku mempelajari dan aku belajar dari berbagai wilayah. Dari mulai Puslit Koka itu pusat penelitian kopi dan kakao Indonesia yang ada di Jember, terus kemudian di area Malang, terus ke Temanggung, terus ke Wonosobo, terus nyampe di daerah Bandung, Pangalengan di Malabar sana, bahkan sampai ke Sumatera Selatan, daerah Palembang, Pagar Alam dan Sumendo dan sekitarnya.
Dari situ aku menemukan permasalahan-permasalahan selama ini kenapa kopi kita nggak bisa bagus. Permasalahan utama ada di pengolahan pasca panen. Loh, kalau pengolahan pasca panennya itu nggak bisa, otomatis kopi itu nggak bisa dikatakan kopi baik. Kalau kopi nggak bisa baik, ya kita nggak bisa menjual dengan harga yang pantas. Di situ permasalahannya. Setelah menemukan permasalahan, ketika kita mengurai sedikit demi sedikit, permasalahan kedua adalah, loh berarti kita harus mengadakan mesin pengolahan pasca panen agar bisa menghasilkan kopi yang bagus. Nah, setelah ketemu situ, jadi permasalahan selanjutnya, lah anak petani untuk alat yo kabotan, nggak mungkin karena seluruh peralatan kopi itu mahal. Terus waktu itu aku mencoba manuver di kementerian dan dirjen waktu itu, aku njaluk Pak alat ini karena aku menggambarkan ini potensi kopi seperti di Pati sendiri itu sangat besar. Karena di data kami Kabupaten Pati itu memiliki 2.300 HA yang tersebar di 4 kecamatan dan di 21 desa. Jadi per tahun dari 2.300 HA itu per tahun itu ada angka 2.000 sampai 3.500 ton. Misalkan kita kalkulasi rupiah di bahan bakunya saja, Kabupaten Pati ada angka sekitar 50 sampai 75 miliar setiap tahun. Sedangkan wong Pati dhewe gak ngerti, Mas. Kenapa nggak tahu? Karena ternyata selama ini yang menikmati hasil kopi Pati bukan orang Pati. Ini yang permasalahan utamanya ada di situ. Makanya saya coba membuat gebrakan-gebrakan yang mengarah ke situ. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan petani. Jadi setelah 2014 saya membuat produk waktu itu namanya Kopi Jowo Pati ya. Karena kenapa saya menyebutkan Kopi Jowo Pati? Karena kopi Jawa, orang masyarakat sini, rata-rata petani kita, itu nggak mengenal ini Robusta, ini Arabica, ini Excelsa, ini Lebika nggak kenal. Yang mereka tahu adalah kopi Nongko, kopi Baria, dan kopi Jawa. Kopi Jawa versi mereka adalah kopi sing biji kecil, itu orang sini mengatakan, ini kopi Jawa gitu. Kenapa saya membuat kopi Jawa? Karena saya ini orang Jawa, biar kesan Jawa ini tersampaikan. Kalau kita tarik ulur sejarahnya lebih panjang lagi bahwa mungkin ya sebelum ada kata Robusta Arabica bahwa di Pegunungan Muria yang waktu itu masih Pulau Muria, kenapa Belanda itu menanam kopi di situ? Sebelum mereka menanam, karena di Gunung Muria itu ada endemik kopi Muria, namanya Javanica. Makanya di era-era dulu, di zaman-zaman kerajaan, kopi Indonesia yang lari ke luar negeri dan dikenal bangsa Eropa dan Timur Tengah bukan Robusta atau Arabica, tapi satu sebutan One Cup Java. Nah, One Cup Java yang dimaksud itu adalah kopi dari varietasnya itu namanya Javanica. Javanica itu kemungkinan itu memang endemik Muria. Terus akhirnya setelah saya memproduksi waktu itu, saya juga mengajak ke teman-teman remaja di sekitaran Pati itu, ayo kita berusaha. Jadi setelah saya membuat brand kopi Jawa ini, saya mengajak agar teman-teman itu nggak menjadi penonton, tapi ikut ambil bagian. Saya ajari, saya fasilitasi. Jadi apa pengetahuan yang saya dapat selama ini, saya kemana-mana itu saya berikan ke teman-teman. Ayo kita ambil bagian. Karena saya tidak melihat teman-teman itu kompetitor, enggak. Jadi apa yang saya bisa itu saya sampaikan ke teman-teman. Jadi teman-teman akhirnya terus saya ajari cara menghitung HPP itu seperti apa, desain logo itu seperti apa, pemasarannya itu seperti apa, sampai keuntungannya itu berapa per piece itu saya ajari. Makanya untuk saat ini alhamdulillah di Kabupaten Pati itu sudah ada sekitar 200-an produk ya, 200-an produk. Dan dari 200 produk itu berdasarkan riset kami itu hanya baru mampu mencapai menyerap sekitar 20%. Jadi masih menyisakan 80% sebenarnya untuk kopi di potensi kopi di Kabupaten Pati. Adapun kelebihan kopi di Kabupaten Pati ini, karena kalau kita tarik dari sejarah itu, adanya Javanica, orang Belanda kok menanam kopi di Kabupaten Pati dengan adanya PTPN Jolong, itu merupakan sejarah yang sangat penting. Bukti sejarah yang sangat penting. Kenapa Belanda itu mendirikan pabrik dengan sebutan PTPN Jolong dan itu di Pati? Jangan salah, Belanda lebih cerdas daripada kita. Mereka sebelum menanam sudah melakukan riset berbagai hal, baik geografis dan lain-lainnya. Otomatis lereng Muria, Pati terbaik dibanding wilayah lainnya.
Maka dari situ saya mencoba membuktikan bahwa kopi Pati nggak mau kalah dengan kopi lain. Kenapa ada kopi-kopi daerah lain kayak Gayo, Kintamani dan lain-lain mereka lebih booming? Karena mereka startnya pengolahan pasca panen lebih dulu. Kita masyarakat Pati itu nggak sadar akan hal itu, kita seakan nggak mau tahu. Makanya di 2018 saya mencoba mengikuti yang namanya KKSI. KKSI itu Kontes Kopi Specialty Indonesia. Itu ajang paling bergengsi di Indonesia di uji cita rasa kopi. Karena di KKSI itu dihadiri oleh Q grader, buyer dari berbagai wilayah, berbagai negara. Alasan saya mengajar barista sejauh ini, sejak 2016 sampai hari ini, dan seluruh peserta yang saya ajari di sini gratis sampai bisa. Jadi nggak ada pemungutan ini bayar sekian, nggak. Bisa ditanyakan tadi nggak ditanya ya? Enggak. Ditanya. Itu gratis semua. Makanya di sini banyak. Kenapa saya membuat itu? Banyak hal sebenarnya. Karena apa saya membuat pelatihan seperti ini? Di sekolah itu nggak ada. Sekolah barista itu nggak ada. Kalau chef untuk makanan banyak, tapi kalau untuk barista bisa dibilang nggak ada. Kalaupun ada, biayanya sangat tinggi. Sedangkan kalau kita cross check ke belakang, lah kita ini mau berusaha itu harus butuh modal ya. Lalu ditambah lagi dengan aku kok latihan barista mengeluarkan modal sekian. Nah ini ya akan berpikir 100 kali orang itu untuk mendalami hal ini. Itu terus alasan kedua kenapa saya melatih barista. Ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk ke sektor pertanian sebenarnya. Membangun regenerasi generasi tani. Kalau kita mengajari, ayo caranya nandur, remaja kita nggak akan tertarik di situ. Nggak akan tertarik. Makanya dengan saya mempelajari proses pengolahan sampai pelatihan barista ini, di situ akan saya masukkan beberapa materi proses kopi dari hulu sampai hilir. Makanya seorang barista itu harus paham, jangan hanya dia bisa bikin kopi latte terus jadi barista, salah. Karena dalam satu cangkir kopi ini ada beberapa peran. Petani dan prosesor itu yang memproses proses pengolahan pasca panen itu memiliki peran 60%. Terus roastery, tukang goreng kopi itu memiliki peran 30%. Dan barista itu 10%. Ini yang harus digarisbawahi. Maka sehebat apapun seorang barista nggak mempelajari dari gimana cara budidaya, pengolahan pasca panen sampai roastery, dia perannya hanya 10%. Itu makanya dari situ seorang barista profesional harus mengetahui seluruhnya dari alur dari hulu sampai ke hilir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selanjutnya tujuan saya adalah melatih barista. Sebenarnya materi yang saya ajarkan tidak cuma hanya untuk pelatihan barista, enggak, tapi lebih penggemblengan mental sebenarnya, basic dasar. Karena kalau kita seperti orang tua sekalipun lah, kita menyuruh anak atau menasihati anak belum tentu bisa karena anak itu punya tempat atau kawasan sendiri. Tapi dengan kopi beda, saya bisa mendidik seseorang, anaknya orang itu hanya dengan kopi, dengan sentuhan kopi itu bisa. Makanya dari situ seorang pemuda atau remaja itu akan menemukan jati dirinya. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Kadang kenapa saat ini itu banyak orang yang nggak dewasa walaupun mereka sudah sarjana S2 atau S3 sekalipun, mereka sebenarnya itu anak-anak. Karena mereka apa? Diri saya siapa? Jati dirinya saja itu nggak menemukan. Padahal jati diri itu adalah kendaraan yang akan membawa dan mengantarkan ke tujuan. Itu jati diri. Kalau bisnis itu nanti. Karena jati diri itu adalah bagian dari pondasi sebuah usaha. Prinsip hidup filosofi kopi ya, dari sebuah kopi kita dapat melihat ini satu cangkir Vietnam drip. Cara kita menikmati Vietnam drip ini nggak diaduk, tapi kita mencoba menikmati di atasnya. Karena kenapa? Di atas ini kan pahit ya. Jika kita mampu bertahan dalam pahitnya kehidupan, maka semakin ke dalam kita akan merasakan manisnya ada di sini. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam kita menikmati secangkir kopi pahit, kita jangan terjebak di rasa pahit di permukaan, tapi yang harus kita ketahui adalah aftertaste-nya. Rasa yang tertinggal itu akan sweetness.
Satu lagi, jangan takut melangkah, jangan takut melakukan hal baru, dan selalu bermetamorfosis. Tapi